Hai guys, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi lagi kepada sobat sekalian, informasi yang berkaitan dengan P3K Kemenak tahun 2022. Nah sobat, banyak sekali beredar info bahwa untuk swasta itu atau yang pernah bekerja di swasta itu enggak bisa daftar P3K tahun ini. Kita akan coba ulas, bahwa sebenarnya dari swasta itu sepertinya bisa daftar dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, gimana info aslinya? Simak di video ini hingga akhir ya sobat. Sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe serta di-share ke media sosial sobat sekalian. Apabila sobat sekalian itu melihat juknis, sobat itu akan tahu, di bagian kriteria pelamar, itu ada 3 jenis kriteria pelamar untuk P3K tahun 2002 ini. Yang pertama adalah pelamar X tenaga honorer kategori 2. Untuk nomor 2 adalah pelamar non-ASN Kementerian Agama yang di dalamnya adalah honorer dari negeri dan nomor 3-nya itu adalah pelamar lainnya. Nah, di pelamar lainnya ini adalah selain poin 1 dan poin 2. Artinya di nomor 3 ini, yang dari swasta itu bisa, dengan syarat, harus memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dan sesuai dengan jabatan fungsional yang dilamar, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi kalau kita lihat baik-baik nanti untuk pelamar nomor 3 ini, itu sedikit sekali formasinya. Sobat YouTube sekalian, sekarang mari kita lihat, formasi yang bisa dilamar oleh kriteria nomor 3 itu sebenarnya apa saja, jangan sampai, kita nanti, melamar itu salah formasi. Nah sekarang kita coba lihat, kira-kira formasi apa saja yang bisa dilamar oleh pelamar kriteria nomor 3 ini. Nah sobat YouTube sekalian, apabila sobat itu melihat juknis di halaman 379, di sana ada rincian untuk formasi lainnya ada nama jabatan, kualifikasi pendidikan alokasi formasi dan satuan kerja. Sahabatku, silakan lihat kualifikasi pendidikannya sobat sekalian, kira-kira bisa melamar jabatan apa, kemudian alokasinya berapa? Nah di situ alokasi formasi itu sedikit sekali. Bahkan, cuma ada yang 1, ada yang 3, ada yang 2 gitu ya. Sangat-sangat sedikit. Dalam arti lain, sobat untuk swasta itu bisa daftar namun perlu dipahami bahwa alokasi formasinya itu sangat-sangat sedikit sobat sekalian. Sobat YouTube sekalian, jadi sobat lihat baik-baik di sini. Ini adalah formasi yang bisa sobat lamar pada saat sobat itu memang dari swasta, bukan honor dari negeri seperti itu. Dan itu pun, sobat itu harus kira-kira pengalamannya itu, sesuai dengan jabatan yang dilamar. Sobat YouTube sekalian, sekarang kita coba lihat, hasil Forkom kepegawaian di beberapa daerah terkait dengan P3K. Salah satunya ini dari Semarang sobat. Ada sekitar 4 poin yang dirangkum dari hasil Forkom itu. 1. Formasi P3K antara lain THK 2 tahun 2021, NOS ASN Kemenak yang masuk database pendataan, dan di luar keduanya atau yang dikenal, umum. Poin pentingnya, untuk Kanwil Jateng tidak ada formasinya. 2. Terkait dengan persyaratan portofolio dan keterangan pengalaman, penandatangannya adalah Kakanwil. Untuk teknisnya, Kemenak Kabupaten Kota, mengusulkan ke Kanwil dengan dilampiri pengantar dan SPTJM berjenjang. Nomor 3 dan nomor 4 sobat bisa lihat di layar ini. Dari sini sangat jelas, dapat diketahui bahwa sebenarnya, dari Kanwil saja tahu bahwa ada kriteria pelamar lainnya yang bisa diisi selain dari kriteria nomor 1 dan nomor 2. Akan tetapi, khusus daerah Jateng ini sendiri, yaitu enggak ada formasinya dan mungkin di daerah lain juga formasinya ada yang cuma 1, 2 atau bahkan enggak ada sama sekali. Dari sini saya yakin sobat sekalian kira-kira sudah mulai paham bahwa sebenarnya, untuk swasta itu bisa daftar atau tidaknya. Nah, sekarang problemnya adalah pada saat kita itu dari swasta, kemudian kita daftar di tahun ini. Terus tidak lolos. Kira-kira ketika kita daftar nanti tahun 2023 ini, misalkan untuk guru apakah bisa daftar atau tidak?
Karena ada keterangan atau ada informasi bahwa ketika NIK sudah pernah digunakan untuk daftar di tahun yang sama, kemungkinan nggak bisa daftar di tempat atau formasi lainnya. Oke Sobat YouTube. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video sederhana ini bisa berguna buat sobat sekalian. Sukses semua ya!